cukup kompleks di era globalisasi ini, yaitu bagaimana meningkatkan inovasi-inovasi yang sifatnya digital. Mengapa ini penting menjadi perhatian kita semua? Karena ke depan bukan hanya era industrialisasi 4.0 yang kita hadapi, namun juga akan menghadapi era society 5.0. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah banyaknya jaringan-jaringan, kinerja-kinerja yang sudah melibatkan alat-alat yang sifatnya lebih digital. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada hal-hal yang belum jelas, belum pas, Bapak Ibu silahkan menanyakan kepada narasumber yang ada, Pak Kapus, yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Dan semoga nanti diskusi ini akan terus lanjut, bisa hidup, sehingga apa yang kita harapkan terjadi inovasi-inovasi yang lebih meningkat lagi. Bapak dan Ibu, apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan semoga kegiatan kita ini menjadi awal bagi kita untuk memulai penilaian dan dalam kita menyelenggarakan IGA Award tahun 2022. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi inovasi daerah dan penghargaan IGA Award tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Sadu Sadu Sadu. Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan sosialisasi Indeks Inovasi Daerah dan pemberian penghargaan Innovative Government Award atau IGA tahun 2022 pada pagi hari ini. Selanjutnya, acara akan dipandu sepenuhnya oleh Bapak Jeriwalo SSMM selaku Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia Pusat Litbang Inovasi Daerah. Tak lupa kami ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara sosialisasi Indeks Inovasi Daerah dan pemberian penghargaan Innovative Government Award atau IGA tahun 2022. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjut. Jonggi. Mau dari sini apa di situ? Oh, situ. Kita segera mulai untuk sesi kedua ini. Yang terhormat
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang terhormat Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang terhormat para Kepala Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang terhormat para Kepala Balitbangda, Bapeda, Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia, hadirin sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan rahmat-Nya kita semua diberikan kesehatan untuk bisa bertemu melalui rapat, melalui virtual, acara sosialisasi Indeks Inovasi Daerah dan Penghargaan Inovasi Government Award tahun 2022. Alhamdulillah, puji Tuhan, sekalipun sosialisasi seperti ini ya secara waktu agak bergeser, tidak seperti tahun-tahun yang lalu, tapi secara persiapan dan kesiapan kita telah melakukan hal-hal yang terkait dengan rapat pembahasan atau konsolidasi terkait evaluasi maupun penyesuaian terhadap definisi operasional indikator terkait dengan nilai bobot indikator dan penyesuaian terhadap parameter atau data parameter yang sesuai dengan kondisi sekarang yang dilakukan dengan lembaga kementerian terkait, yaitu dengan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, kemudian dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, kemudian dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian untuk memenuhi secara infrastruktur daya tampung server, maka untuk mengakomodir dari data inovasi yang terus berkembang, sehingga kami sudah melakukan persiapan dan kesiapan terkait dengan server yang ada di data center Kemendagri, di pusat data. Dikasih orangnya kan, enak kali kan. Dengan melihat semangat dan respon daripada pemerintah daerah, ya ada pembanding dari tahun 2020 dengan data inovasi yang masuk 17.779, naik sangat signifikan. Tahun 2021 menjadi 25.124. Kemudian dengan harapan kita semua, pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui 6 regional yang dilakukan pada bulan Maret dan April kemarin terhadap pemerintah daerah sebanyak 189 pemerintah daerah dengan predikat kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, dengan optimis secara drastis semoga jumlahnya dapat mengalami perubahan untuk tahun 2022 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sesi 2 ini sesuai dengan jadwal ini 1 jam Pak Kapus, pemaparan terkait dengan penilaian Indeks Inovasi Daerah dan pemberian penghargaan Inovasi Government Award tahun 2022 dari perspektif kebijakan inovasi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang 23, berdasarkan Peraturan Pemerintah 38, berdasarkan Permendagri 104, akan disampaikan oleh Kepala Pusat Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Andes Mateos Tan, Magister Manajemen. Untuk itu waktu dan kesempatan kami persilahkan pada Bapak Kapus. Terima kasih Pak Jerry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Bapak Dr. Eko Purnomo Putro, Prasetyo Purnomo Putro, SSI, MSc, MA,
yang kami hormati Ibu Sekretaris Badan Litbang, Ibu Dr. Kurniasi, MSI, yang kami hormati Bapak-Bapak para Kepala Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, para pejabat fungsional di lingkup Badan Strategi Dalam Negeri, para koordinator bidan, subkoordinator bidan, tim teknis, Bapak dan Ibu, para pejabat, Kepala Bapeda, Bapeda Litbang, Provinsi, Kabupaten, Kota, seluruh Indonesia, tim teknis yang ada di daerah. Pagi hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, kita akan melanjutkan dengan sesi materi, yaitu kami akan menjelaskan bagaimana dengan tata cara penilaian pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun 2022. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan melalui surat kami, ya, yaitu 2 surat yang dikirimkan kepada daerah. Yang pertama radiogram Bapak Menteri Dalam Negeri, ya, yaitu nomor, ya, itu 080 garis datar 3 garis datar 660 garis datar SJ, dan surat Menteri Dalam Negeri, ya, 002.6 garis miring 3857 garis miring SJ, hal pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta pemberian penghargaan inovatif Government Award tahun 2022 kepada seluruh gubernur Indonesia, kepada bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Ya, di mana beberapa poin yang dimaksudkan di situ adalah yaitu tata cara pengukuran dan penilaian termasuk pedoman secara teknis yang kami sudah membuat dalam e-book dan sudah dimasukkan dalam sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Kami mohon Bapak dan Ibu, teman-teman daerah untuk mempedomani daripada radiogram dan surat ini, ya, dalam rangka upaya pelaporan penginputan dokumen yang merupakan, ya, pelaksanaan tanggung jawab daripada penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan inovasi daerah. Ya, harapan kami teman-teman tim teknis untuk membuka e-book yang ada di dalam aplikasi Indeks Inovasi Daerah dan surat-surat yang memang harus dapat dilaporkan. Tolong untuk menyampaikan surat-surat ini melalui grup WhatsApp yang sudah kami sampaikan kepada pimpinan, baik Kepala Bapeda, kepada Bapak Litbangda maupun Kepala perangkat daerah yang menangani inovasi di daerah, maupun kepada Bapak Sekretaris Daerah dan kepada pimpinan yang lainnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bila mana kita melihat daripada regulasi peraturan perundangan yang ada dalam rangka melaksanakan inovasi daerah, rumah kita bersama adalah Undang-Undang 3 tahun 2014, ya. Kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sinas Iptek, di dalam adalah riset berkaitan dengan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, pengoperasian, termasuk inovasi di situ yang bisa menjadi bahan acuan bagaimana kita membuat inovasi-inovasi daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah adalah rumah kita bersama untuk menyelenggarakan inovasi, ya, aturan dan batas mainnya di situ. Kemudian ada Peraturan Presiden nomor 95, ya, tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana kita digerakkan supaya inovasi yang dikembangkan adalah harus menuju kepada sistem elektronik, ya. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri, aturan main secara teknis di dalam nomor 104 tahun 2012 tentang pengukuran, penilaian dan pemberian penghargaan dan insentif inovasi daerah, serta hal yang mempengaruhi kepada kinerja Bapak dan Ibu di daerah, yaitu tunjangan perbaikan penghasilan pegawai pemerintah daerah, di mana 3% indikator Indeks Inovasi Daerah sebagai pengungkit daripada TPPD Bapak dan Ibu melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 061549 tahun 2019 tentang tunjangan perbaikan penghasilan pegawai pemerintah daerah. Jadi kemarin Bapak dan Ibu, beberapa daerah rekomendasi yang meminta TPPD, kami diminta oleh Kementerian Keuangan maupun oleh Biro untuk menyampaikan berkaitan dengan indeks inovasi,
karena ini akan mengungkit tunjangan kinerja Bapak dan Ibu di daerah. Serta surat edaran Menteri Negeri untuk mempercepat bagaimana implementasi sistem pemerintahan di daerah berbasis elektronik ini dapat dilaksanakan dengan baik. Itulah yang berkaitan secara langsung dengan inovasi di daerah. Namun yang kami sampaikan ya hari ini adalah dasar pengukuran penilaian itu ada dalam Undang-Undang 23 2012 tentang pemerintahan daerah, di mana pasal 386 ya dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Pasal 388 kepala daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada menteri. Yang dimaksudkan di dalam kata menteri adalah Menteri Dalam Negeri sebagai pembina umum pemerintah daerah. Sehingga kalau Bapak dan Ibu bertanya, apakah kementerian lembaga lain yang akan melakukan pengukuran penilaian indeks inovasi, itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Kami tegaskan Kementerian Dalam Negeri. Apabila ada kementerian lain yang melakukan, berarti itu di luar daripada aturan Undang-Undang 23 2014. Sekali lagi kami tegaskan. Kemudian pengaturan ya secara teknis pelaksanaannya Bapak dan Ibu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah. Ya, pasal 22, Menteri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi daerah. Ya, kemudian penilaian terhadap hasil inovasi daerah dalam rangka memberikan penghargaan dan atau insentif kepada pemerintah daerah. Dengan demikian Bapak dan Ibu, dalam peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri yang melakukan penilaian. Ya, jadi kalau Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian, itu dalam bentuk pengukuran indeks inovasi daerah. Ya, jadi indeks inovasi daerah terdiri dari metodologi, seperangkat ya, aturan main yang ada di situ. Ya, ada aspek, ada variabel dan ada indikator serta parameternya. Ya, supaya pencapaian daripada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah benar-benar ya itu dapat tercapai terwujud sesuai dengan keinginan masyarakat maupun kita bersama. Ya, selain itu bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya kami memberikan penghargaan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam bentuk dana insentif daerah. Ya. Dan ini yang mengajukan adalah Kementerian Negeri kepada Kementerian Keuangan. Ya. Kemudian Permendagri 104 tahun 2012 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan atau insentif inovasi daerah. Ini adalah peraturan Menteri Negeri turunan daripada PP 38 yang mengamanatkan ya bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian inovasi daerah diberikan penghargaan, tata cara pengaturannya untuk mencapai tujuan pemberian penghargaan adalah melalui Permendagri 104 tahun 2015, di mana Menteri melakukan penilaian terhadap inovasi daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah, kemudian penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dilakukan dengan mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Jadi Bapak dan Ibu, ini laporan adalah laporan kepala daerah. Jadi kepala daerah wajib menyampaikan laporan ini. Sekali lagi kami katakan ini lapor. Ya, kalau ada Bapak dan Ibu katakan, Pak, ada inovasi-inovasi di tempat lain. Setelah itu apakah boleh dilaporkan? Silakan dilaporkan. Silakan dilaporkan. Ada di Sinovic ya. Sudah selesai mengikuti pertandingan, ya, perlombaan, kemudian harus dilaporkan kepada kami, ya, silakan dilaporkan. Yang penting sesuai dengan metodologi yang kami sudah tetapkan dalam pedoman umum. Demikian ada lomba inovasi, misalnya ya, inovasi desa menjadi kewenangan daerah yang ditingkatkan menjadi pemimpinan ya difasilitasi, dibina oleh kabupaten kota, silakan. Ya, ada juga lomba inovasi yang diterapkan dalam perencanaan pembangunan daerah, ya. Itu juga silakan Bapak dan Ibu. Ya, yang penting yang dilaporkan adalah yang penerapan. Ya. Lanjut Bapak dan Ibu, ya. Kemudian kriteria bentuk dan penilaian metodenya penilaian ya adalah sebagai berikut. Bentuk inovasi tentu ada 3 bentuk, yaitu tata kelola pemerintahan. Sebagaimana kita tahu tata kelola ini adalah secara manajemen internal, fungsi pengelolaan unsur manajemennya ya antar pemerintah. Kemudian pelayanan publik adalah dengan berbagai pihak layanan lainnya dalam bentuk barang dan jasa. Kemudian inovasi bentuk lainnya yaitu sesuai dengan kewenangan ya yang menjadi urusan pemerintah daerah, yaitu pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat istiadat masyarakat. Ya, jadi inovasi-inovasi tersebut yang ada dari 32 urusan silakan juga merupakan
bentuk-bentuk yang dapat dilaporkan. Kriterianya ya yaitu pembaruan, ya, manfaat, kemudian kepentingan publik, urusan dan kewenangan Pemda, serta direplikasi atau dapat diaplikatifkan. Dengan metode penilaian Bapak dan Ibu, ya, rumus sederhananya, ya, kalau kami bilang sampaikan, ya, selanjutnya, yaitu bahwa skor predikat sangat inovatif sekarang adalah 60,01 sampai dengan 100. Ya, coba slide sebaliknya. Slide selanjutnya. Ya. Kalau yang kemarin ya itu sangat inovatif, itu adalah 60,00 sampai dengan 100. Kalau sekarang ya yang inovatif itu 35,00 sampai dengan 60,00. Kalau yang tahun kemarin adalah 30,00 sampai dengan 59,99. Jadi ada ya perluasan atau perlebaran daripada skalanya Bapak dan Ibu, skor. Ya, mungkin di sekitar 5. Ya. Kemudian yang kurang inovatif ya juga ada pelebaran dari 0,01 sampai dengan 34,99. Tahun kemarin 0,01 sampai dengan 29,99. Ya. Kemudian kalau angka 0 sudah tentu pasti tidak dapat diukur atau dinilai. Kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa metode penilaian yang sekarang itu berbanding lurus antara jumlah kuantitas dan jumlah kualitas. Ya, jadi jumlah kuantitas akan sama dengan kualitas. Di mana dalam satuan aspek pemerintah daerah proporsi adalah 25,2%. Jadi satuan pemerintah daerah. Ya, terdiri dari 3 variabel, 15 indikator dengan jumlah skor maksimal itu senilai 63 ya atau 25,20%, ya, itu kontribusinya terhadap satuan pemerintah daerah. Sedangkan untuk satuan inovasi daerah proporsinya adalah 74,8%, yang terdiri dari 5 variabel, 21 indikator. Ya, di dalamnya ada 20 indikator satuan inovasi daerah senilai 111 atau 44,4%. Jadi Bapak dan Ibu, setiap inovasi itu kematangannya kalau tahun kemarin 150. Kalau sekarang adalah 111, ya. Dan satu indikator, yaitu indikator deret ukur atau deret hitung, senilai 76 atau 30,4% kontribusinya. Inilah yang membuat nilai angka kuantitas harus lebih banyak. Artinya semakin banyak dengan kualitas, itu semakin diukur nilainya. Dengan rata-rata maksimum adalah jumlah inovasi itu paling banyak adalah 200 inovasi. Lebih dari 200 itu adalah yang diukur adalah jumlah kualitasnya. Jadi kuantitasnya itu berlaku sampai dengan 200 inovasi Bapak dan Ibu. Ya, jadi dalam satuan indeks inovasi daerah, ya, satuan inovasi daerah maksimum ya itu adalah nilai maksimum adalah 187 ya atau 78,8%, dari total skor semuanya adalah 250 atau 100%. Jadi rumus sederhananya kami sampaikan bahwa berbanding lurus antara jumlah yang dilaporkan ya itu menghasilkan kualitas yang baik akan mendapatkan nilai sangat inovatif. Jadi kalau Bapak dan Ibu pakai strategi, Pak, yang penting kami punya sedikit, kematangannya banyak, itu tidak akan mencapai inovatif atau sangat inovatif. Karena kurang kenapa? Kurang banyak. Jadi harus banyak tapi harus berkualitas. Demikian begitu. Lanjut. Ya. Kemudian ini persyaratan umum yang sudah disampaikan lewat surat kami ya. Mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi. Yang dibilang seluruhnya itu adalah novum baru atau inovasi-inovasi yang memang baru dibuat. Jadi tidak ada di pemerintah daerah lain atau memang benar-benar baru. Kalau sebagian ya, mengandung sebagian itu bisa dalam bentuk replikasi, modifikasi maupun adopsi. Tata cara pelaksanaannya ya nanti ya pasti Bapak dan Ibu tahu ya, kalau namanya adopsi ya, replikasi maupun modifikasi berarti ada hal yang dirubah bentuk, jenis ataupun ditambahkan ataupun dikembangkan. Kemudian memberikan manfaat bagi daerah atau masyarakat, berarti dapat diukur manfaatnya, berapa orang yang mendapatkan manfaat tersebut ya. Cara mengukurnya bagaimana? Ya, cara mengukurnya ada di dalam metodologi ya, jumlah layanan, pengaduan dan segala macam.
tidak mengakibatkan pembebanan dan atau pembatasan. Ya, artinya kepada masyarakat, berarti anggarannya benar-benar diterima atau dilakukan itu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Berarti dalam program RKPD itu ada, dalam anggaran pasti ada. Ya, tapi tidak dibatasi oleh peraturan. Dalam hal ini ada ya pendapatan lain yang sah yang diterima oleh pemerintah daerah dapat dilakukan. Apakah lewat LSM? Ya, tetapi kalau APBN tidak boleh. Hanya boleh APBD. Kemudian merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Ini 32 urusan Bapak dan Ibu yang benar-benar ada di provinsi, itu di provinsi. Yang di kabupaten dan kota, berarti itu ada di kabupaten dan kota. Kalau ada yang di desa, bagaimana melaporkan? Itu apabila memang difasilitasi, dibimbing dan dibina oleh kabupaten kota atau oleh provinsi. Berarti ada anggarannya ke situ, ada orangnya di situ, dan pemerintah hadir di masyarakat atau hadir di desa. Jadi bukan dengan peraturan desa, tapi dengan peraturan daerah atau dengan perkada atau dengan surat keputusan kepala daerah atau surat keputusan kepala perangkat daerah. Baru memang yang di desa ya ataupun masyarakat desa bisa diangkat menjadi sebuah inovasi. Kemudian dapat direplikasi, sudah tentu Bapak dan Ibu, ini dapat dilakukan antar berbagai pemerintah daerah, dapat dimodifikasi antar berbagai pemerintah daerah ataupun antar organisasi perangkat daerah dalam bentuk ya versi platform yang sama. Ya, jadi ya satu digital ataupun direplikasi non digital, tetapi dapat dikembangkan atau dilaksanakan oleh masyarakat. Lanjut. Kemudian secara khusus Bapak dan Ibu, ya ini laporan inovasi yang disampaikan kepada tim penilai melalui https://index.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/layanan ya dari bulan Juli ya, artinya bulan Juli tanggalnya sudah bisa sekarang Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf kalau kemarin ada waktu yang mundur karena memang kami menunggu storage daripada Pusdatin ya, server kami kekurangan sehingga kami harus menunggu hasil pelelangan, dan hasil pelelangan ya itu sudah menyatakan jumlah storage yang kepada kami sudah disiapkan. Kemudian nanti Bapak dan Ibu harus melaporkan batas waktu adalah tanggal 3 September ya, pukul 23.59 sebelum kegiatan penilaian dilakukan. Bapak dan Ibu bertanya, Pak, ada mundur waktu? Kami sampaikan belum ada keterangan mundur waktu. Karena waktu yang kami punya hanyalah sampai dengan tanggal 3 September 2022 pukul 23.59. Dengan demikian kami mengharapkan Bapak dan Ibu, kawan-kawan semua, tim teknis, ya apabila yang sudah diinput di dalam lomba inovasi di akun lomba inovasi, tolong dicek ya untuk bisa di restore atau dikirimkan kepada IGA. Jadi kalau umpama yang sudah diinput di lomba inovasi silakan diperbaiki ya, diedit ulang, dicek lagi ya data-data yang tahun 2020 untuk dilaporkan kembali, ataupun 2021 divalidasi ulang, dicek sebelum dikirimkan pada pukul 23.59 sudah disampaikan kepada kami. Kemudian kriteria yang kedua atau persyaratan telah diterapkan diimplementasikan maksimal selama 2 tahun, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Jadi dari tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal 31 Desember 2021. Bapak dan Ibu bertanya kepada kami, Pak, kalau baru 1 minggu kami terapkan di tahun 2021, ya di bulan Desember, boleh nggak dilaporkan? Boleh, sebelum tanggal 31 Desember. Ya. Kemudian yang ketiga, penerapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan dibiayai dana APBD. Ya, sekali lagi dibiayai dana APBD bukan APBN. Ya, atau sumber pembiayaan lain yang sah. Sumber pembiayaan lain sah artinya boleh LSM, boleh perguruan tinggi memberikan inovasi kemudian diterapkan oleh pemerintah daerah, ya anggarannya dari pihak lain itu boleh. Kemudian pelaporan inovasi daerah pada urusan wajib. Ya, tahun ini ada syarat minimal yaitu 2 urusan wajib pelayanan dasar dari 5 pelayanan dasar yang menjadi wajib penilaian. Jadi ini masuk dalam syarat mandatori, di mana satuan inovasi daerah akan terukur dan dinilai apabila ada 2 urusan wajib yang dilaporkan. Apakah itu kesehatan, pendidikan, ya, nanti ya itu akan menjadi persyaratan minimal. Kemudian indikator satuan pemerintah daerah wajib ya
yaitu mandatori yang diinput berjumlah 10 indikator. Terdiri atas indikator visi dan misi Pemda, ini harus ada, ini biasanya ada dalam RPJMD. Kemudian kualitas peningkatan perizinan, jumlah pendapatan per kapita, jumlah tingkat pengangguran terbuka, jumlah peningkatan investasi, jumlah peningkatan PAD, opini BPK, nilai capaian lakip, penurunan angka kemiskinan, dan nilai IPM. Ini Bapak dan Ibu, tolong diperhatikan teman-teman, khususnya dari Bapeda Litbang, Bapeda, dan BPS, untuk bisa mengisi data satuan pemerintah daerah. Karena satuan pemerintah daerah itu satu dari pemerintah daerah untuk melaporkan. Jadi yang melaporkan adalah yang mewakili pemerintah daerah, tanda tangan fakta integritas, yaitu Bapeda atau Bapeda Litbang. Silakan berkoordinasi dengan BPS atau instansi yang lainnya untuk bisa mendapatkan data informasi tersebut. Data ini Bapak dan Ibu digunakan, diambil oleh beberapa kementerian lembaga yang lain dalam rangka bisa mengukur progres tingkat pencapaian daripada hasil penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum, ya. Dan ini data-data ini sangat penting sekali bagi kami. Kemudian yang keenam, indikator satuan inovasi daerah wajib mandatori yang diinput berjumlah 5 indikator. Terdiri atas indikator regulasi inovasi daerah, ketersediaan SDM inovasi, kecepatan penciptaan inovasi, kemanfaatan inovasi, dan kualitas inovasi daerah. Ini Bapak dan Ibu, ya, ini wajib, ya. Kalau Bapak dan Ibu tanya, Pak, kalau tidak ada salah satu, pasti ditolak seluruhnya. Jadi harus ada SK kegiatan, ya, yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Harus ada, ya, SK orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut. Harus ada, ya, cara pembuatan daripada inovasi tersebut diciptakan, ya. Kemudian harus ada yang diukur kemanfaatan inovasi tersebut serta video terkait dengan kualitas inovasi yang akan ditampilkan. Ya, ini sebagai bahan branding atau marketing dalam rangka menyebarluaskan, mendiseminasikan inovasi Bapak dan Ibu kepada pihak-pihak lain, pemerintah daerah lain, atau kepada masyarakat. Yang terakhir adalah mengisi dan menggugah form fakta integritas mewakili pemerintah daerah yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang meminangi kelitbangan atau inovasi daerah bermeterai 10.000 yang menyatakan bahwa data dokumen yang dilaporkan adalah valid dan sah dan benar. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau permasalahan, berarti secara hukum ditanggung oleh masing-masing yang menandatangani dokumen tersebut. Inilah persyaratan khusus pengisian Indeks Inovasi Daerah 2022 yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk menjadi pedoman perhatian bagi kita dalam rangka pengisian dokumen-dokumen selanjutnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, yaitu tahapan pengukuran penilaian pemberian penghargaan insentif inovasi daerah. Yang pertama akan dilakukan penjaringan Bapak dan Ibu, ya, tolong diperhatikan, ya, dalam penjaringan ini kami sudah lakukan sosialisasi dan surat-surat kami sudah sampaikan kepada daerah. Mohon untuk diperhatikan lagi surat-surat tersebut. Yang kedua kami sampaikan adalah pengukuran di pasal 6, ya, di mana pengukuran ini dibagi dua kegiatan. Yang pertama adalah validasi atau analisis variabel dan indikator yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi. Kemudian kontrol quality dilakukan juga oleh perguruan tinggi. Jadi semuanya kami serahkan kepada perguruan tinggi, ya, di mana perguruan tinggi yang kami percayakan adalah Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Universitas Indonesia akan dibagi Indonesia Tengah ke sebagian barat dan Universitas Gadjah Mada adalah Indonesia Tengah dan di sebagian wilayah provinsi kabupaten kota, ya, ke sebelah timur. Ya, kemudian dokumen akan ditukar secara digital yang dari UI kepada UGM dan UGM kepada UI. Hasilnya dengan keputusan Menteri Negeri yang akan ditetapkan dalam bentuk Indeks Inovasi Daerah. Dalam skala tertentu yang masuk dalam mandatory nominator, ya, yaitu 12 kabupaten, 12 kota, 7 provinsi, kemudian 5 daerah tertinggal, 5 daerah perbatasan, 5 wilayah kabupaten kota, wilayah provinsi Papua. Apabila 50+1 yang dilaporkan, itu akan kami lakukan validasi tunjungan ke lapangan. Ya, jadi kami akan turun ke lapangan, ke daerah-daerah yang akan kami pilih dengan tim penilai dari pusat. Kemudian nanti akan dibuat apakah validasi ke lapangan duluan atau ke penilaian presentasi kepala daerah. Untuk ngecek nanti kami akan memberitahukan dengan surat lebih lanjut. Ya, dan kami akan memanggil Bapak dan Ibu, ya, kepala daerah yang masuk dalam, ya, nominator tersebut,
ya dengan skala tertentu untuk mengikuti presentasi ya inovasi yang nanti disampaikan oleh kepala daerah di dewan juri penilai dari kementerian lembaga terkait. Ya, presentasi ini nanti surat akan menyusul, kira-kira slide-nya ada berapa, apa yang disampaikan, ya sehingga benar-benar ketika disampaikan tidak panjang lebar atau meluas ke sana kemari, cukup ada beberapa yang memang merupakan penilaian kami secara presentasi. Kemudian nanti akan ditambahkan nilai, ya hasil pengukuran, ditambahkan nilai penilaian kepala daerah dengan lapangan, kemudian akan ditetapkan nilai ya penerima penghargaan inovatif Government Award tahun 2022 oleh keputusan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya kami akan memberikan penghargaan dalam bentuk trofi dan piagam penghargaan serta dana insentif daerah yang akan diusulkan kepada Kementerian Keuangan, yaitu T-2. Bapak dan Ibu yang kami hormati, teman-teman semua ya, yang ada di daerah maupun yang di pusat, perubahan dan penambahan pengukuran penilaian indeks inovasi daerah tahun 2022 ada 5 hal yang kami tekankan. Yang pertama yang tadi sudah sampaikan, urusan wajib, ya pilih bukan salah satu tapi salah 2 ya. Jadi kalau salah 2 8 yang benar, biasanya 10. Tapi yang kami sampaikan di sini, pilih pendidikan dan kesehatan atau perumahan rakyat dan transmigrasi atau sosial dan kesehatan. Jadi boleh diantaranya ini Bapak dan Ibu. Tapi ini mandatori wajib. Jadi kalau bilang wajib berarti ini ukuran untuk menentukan dalam satuan inovasi daerah harus ada minimal 2 ini. Boleh yang lain tidak laporkan, yang penting 2 ini harus lapor. Ya, itu kalau nilainya memang mau yang pas-pas saja, artinya kurang inovatif. Tapi kalau mau inovatif, semua yang dilaporkan 100, 200, tapi harus ada 2 minimal ini. Kemudian perubahan yang kedua di dalam penyesuaian indikator serta parameter pada aspek SPD dan SID. Ya, ini kita menyesuaikan dengan kondisi existing di perkembangan inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah, di mana ya ada perbaikan misalnya ya indikator tingkat lembaga kelitbangan itu sudah tidak lagi, tetapi yang ada ya pemanfaatan ICPD mulai dari RKPD sampai dengan penetapan APBD. Jadi harus ada RKPD, harus ada KUAPPS, kemudian harus ada RAPBD, kemudian harus ada penetapan APBD. Itu di dalam ICPD. Tahapan-tahapan itu sudah harus terisi. Ya, kemudian ada subindikator yang diperbaiki atau disempurnakan, yaitu di tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran kalau nggak salah itu Bapak dan Ibu, itu ada subindikator dengan nilai yang kami bagi, ya berdasarkan bobot. Kemudian juga ada perbaikan untuk ya penerapan pelaksanaan inovasi daerah dalam penganggarannya. Ya, kalau tahun-tahun kemarin itu kami lihat dari inisiatif uji coba sampai penerapan. Tapi kalau tahun ini yang diukur adalah misalnya pada parameter 1 adalah tahun berjalan, misalnya tahun sekarang. Kalau yang di parameter 2 adalah pilih salah satu. Ada apakah tahun yang 2020 atau 2021. Tetapi di parameter 3 tahun berjalan, tahun 2022, 2021 ada dan 2020 ada. Ya, jadi itu beberapa perubahan-perubahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah inovasi tematik. Ini Bapak dan Ibu harus tagging, pengelompokan, ya, identifikasi, dikasih tanda mana yang COVID-19 tahun kemarin itu hanya 1, COVID-19 dan non-COVID. Ya, yang 32 urusan dimasukin mana yang COVID, ya, mana non-COVID. Tapi tahun ini harus ada tambah smart city-nya yang mana inovasinya, kemudian inovasi PAD-nya yang mana, inovasi provinsi, kabupaten, kota bersih dan bebas sampah yang mana. Ya, ini harus ditambahkan Bapak dan Ibu. Ini kabupaten kota harus tambah provinsi Mas, ya, kurang di situ. Ya, kami perbaiki ada provinsi juga, provinsi, kabupaten, kota bersih dan bebas sampah. Kemudian harus ada tambah smart city. Ya, mana ya itu smart city, inovasi-inovasinya di tagging. Kemudian tambah pendapatan asli daerah itu harus di tagging. Ya, ini yang harus mendapat perhatian kita semua.
Kemudian perubahan yang keempat, prediksasi dan skor. Ya, yang tadi kami sudah sampaikan, prediksasi itu ya, yang tadi predikat skornya sudah berubah. Ya. Kemudian pelibatan unsur eksternal dalam hal ini perguruan tinggi yang telah kami sampaikan tadi. Dalam rangka itu Bapak dan Ibu, 32 urusan yang wajib diisi semua, ya, jangan lupa urusan penunjang. Ya, ini sudah diatur dalam Undang-Undang 3 tahun 2014, ya, terkait dengan anatomi urusan pemerintahan. Ya, di mana urusan konkuren yang Bapak dan Ibu harus lapor. Apakah itu wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, termasuk pilihan dan urusan penunjang. Ya, ini inovasi diterapkan di semua urusan konkuren dan fungsi penunjang. Bapak dan Ibu harap lapor. Ya, makanya tadi kami ingatkan, tolong yang pelayanan dasar, mandatorinya ada 2 di situ. Jadi kalau 2, minimal semua yang harus dilaporkan, apakah itu di non layanan dasar atau pilihan, tetapi minimal 2 itu harus ada. Pilih salah satu, pendidikan kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, atau sosial dengan yang lainnya. Begitu. Lanjut. Ya, ini yang kami sudah sampaikan tadi, tolong diperhatikan, wajib layanan dasar, dan beberapa hal yang kami sampaikan dalam rangka pentahapan mulai dari inovasi ini di input, yaitu profil inovasi daerah. Dalam profil inovasi daerah ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan cara pengisian. Nanti sebentar akan secara teknis jelas teman-teman. Beberapa yang perlu kami kemukakan di sini. Pertama, rancang bangun. Ya, kesalahan dalam pengisian rancang bangun, yaitu jumlah kata tidak mencapai 300 kata. Kemudian duplikasi pengisian rancang bangun itu tidak sesuai. Ya, artinya apa yang ditulis dengan apa yang digambarkan dalam video, apa yang dibuat dalam penciptaan inovasi tidak pas. Kemudian penjelasan yang terlalu sumir dan hanya menguraikan kegiatan rutinitas yang biasa saja. Ya, semestinya ini TOR Bapak dan Ibu yang menjelaskan sebelum dan sesudah kemanfaatannya, ya, dengan target berapa yang bisa dicapai. Tata cara metode pelaksanaannya bagaimana, strateginya bagaimana. Kemudian tidak menjelaskan nilai kebaruan atau kegiatan inovasi tersebut. Ini ya dalam rancang bangun. Kemudian kegiatan yang bukan tergolong sebagai inovasi, tolong dicek lagi. Jangan-jangan program atau kegiatan tersebut merupakan hal rutinitas biasa saja yang tidak memiliki nilai kebaruan sama sekali. Ya, misalnya pengadaan baju dinas, ya, pemberian benih ikan dan segala macam. Ini bukan kebaruan Bapak dan Ibu. Biasa ini Bapak dan Ibu. Ya, kasih honor biasa, kasih uang ke orang biasa. Ya. Kebaruan yang sangat sederhana tanpa menunjukkan adanya dampak atau manfaat yang signifikan. Kegiatan pembaruan yang bukan merupakan urusan kewenangan daripada pemerintah daerah terkait. Ya, program atau kegiatan tersebut yang dibiayai oleh APBN atau program KL, ya, atau pemerintah pusat. Jadi tolong cek, dipastikan benar-benar jangan sampai ya kegiatan ini ya tergolong sebagai inovasi daerah. Jangan sampai kegiatan ini tergolong sebagai inovasi daerah. Kemudian pengisian form, ya, yaitu hal yang dilarang dalam pengisian formulir inovasi daerah, yaitu ya pembubuhan nama inovasi daerah yang mengandung unsur sara. Mohon diperhatikan, jangan sampai nama inovasi itu ada mengandung unsur sara. Kemudian penetapan ya tahun pelaksanaan inovasi daerah yang tidak sesuai. Tolong dicek. Kalau misalnya Bapak dan Ibu laksanakan di tahun 2020, SK mungkin 2019 tidak masalah. Atau di 2018 tapi SK-nya ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Ya, itu tidak masalah. Ya, jadi dalam bunyi SK ditetapkan pelaksanaannya sampai dengan tahun 2020 atau 2021. Berarti masih bisa dilaporkan. Padahal penetapan SK adalah tahun 2019. Ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian ya penetapan tahun misalnya 2022. Berarti itu belum pada saat tahun pelaporannya. Atau tahun 2018 yang dilaporkan itu juga sudah expire Bapak dan Ibu, atau 2019. Ya. Jadi 2019 yang kami maksudkan tadi, apabila penetapan SK tetapi dalam pelaksanaannya masih dibunyikan pelaksananya sampai dengan tahun 2022 atau 2023. Ya, itu yang perlu mendapatkan perhatian. Kemudian pemilihan urusan pemerintah terkait dengan inovasi daerah yang tidak sesuai. Ini perlu dicek lagi, ya, pengisian formulir inovasi daerah yang memang harus sesuai dengan pengisian form inovasi daerah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, alasan penolakan inovasi daerah yang selama ini kami sampaikan, ya, koreksi itu rancang bangun 300 kata tidak sampai. Biasanya paragraf pertama 5 halaman baris, kemudian di
Copy paste yang penting bisa terkirimkan. Ini tidak boleh lagi Bapak dan Ibu terulang. Ya, ini banyak yang kami ketemukan. Ya, tolonglah Bapak dan Ibu buat dari proyek perubahan atau buat dari TOR anggaran kegiatan yang sudah disediakan atau diusulkan dalam KUAPPAS. Kemudian duplikasi rancang bangun, copy paste saja. Ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai copy paste dari atas ke bawah. Kemudian tidak ada penjelasan atau metode pembaruan, dan inovasi merupakan program kegiatan KL. Apakah itu instansi vertikal dan dibiayai oleh APBN? Ya, tolong diperhatikan itu. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan? Ya, tolong Bapak dan Ibu cek lagi, harap selalu untuk cek ulang terhadap data inovasi daerah yang telah diinput dalam sistem. Revisi data tidak diperkenankan pasca mengirimkan data inovasi ke Kemendagri. Jadi sekarang Bapak dan Ibu kalau kerja di data itu, ya database, tolong dicek lagi ulang, dikonsolidasi. Sebelum dikirimkan, ada tombol kirim. Jadi kalau udah kirim nggak bisa diedit ulang. Ya, jadi pastikan benar-benar Bapak sudah pas, benar, sesuai, baru tombol kirim. Kemudian harap lakukan koordinasi, dalam hal ini Bapeda atau Bapeda Litbang dengan teman-teman OPD, konsolidasi ya untuk melakukan penginputan data inovasi daerah, apakah berkumpul bersama-sama atau mendapat arahan secara khusus, sehingga memang ada evaluasi secara terus-menerus. Apakah dalam waktu-waktu dekat ini, dalam minggu-minggu ini, dalam bulan-bulan ini, berapa kali pertemuan, silakan ya diatur. Ya, jangan lupa kasih honor transport, makan dan minum juga. Kalau honor kayaknya sudah tidak lagi ya, tapi kalau uang transport masih bisa dikasih. Ya, kemudian perhatikan juknis ya. Tolong bacakan pengisian data, tata cara pengisian data inovasi daerah. Ya, cek benar-benar cara penginputan, cek benar-benar pedoman yang harus diperhatikan. Kemudian kalau ada persoalan, tolong cek kontak person yang sudah tertera di dalam radiogram ataupun di dalam surat kami. Ya, ada grup-grup WhatsApp kami, tolong didaftarkan apabila yang belum mendaftar. Apabila yang sudah, apabila ada kondisi persoalan, segera menghubungi kami. Batas waktu kami adalah pada pukul ya jam 21.00 malam. Kami masih bisa layani Bapak dan Ibu. Nah, mohon diperhatikan jam ini karena tahun-tahun kemarin kami jam 24, jam 25 pun kami masih bangun. Ya, jam 25 itu maksudnya jam 1 malam. Ya, gitu. Itu masih kami juga dibangunin cuma untuk menanyakan hal yang harusnya besok baru kami bisa ya menyampaikan informasi tersebut. Hal yang harus tidak dilakukan, ya, yang tidak harus dilakukan. Pertama, dokumen pendukung. Jangan mengisi data dokumen pendukung yang tidak sesuai, tidak jelas dan berkualitas rendah. Ini akan berpengaruh kepada ya kematangan nilai laporan Bapak dan Ibu. Jadi kalau kematangannya kurang, mempengaruhi kepada yang sudah matang. Jadi nilainya akan berkurang, gitu. Kemudian jangan melakukan upload data inovasi daerah pada hari H. Perhatikan Bapak dan Ibu, hari H itu waktunya banyak yang loading, banyak yang kirim, logging ya. Jadi nanti akhirnya berat servernya ya. Jadi kalau servernya berat ya, bandwidth-nya juga mungkin terbatas, berarti Bapak dan Ibu akan menjadi kendala kondisi untuk ya terlambat melaporkan karena berebutan masuk secara digital. Tolong diperhatikan ya, penginputan pada batas waktu terakhir ini kalau bisa ya seminggu lah ya, 7 hari sebelum batas waktu terakhir sampai malam jam 24 pun ya Bapak dan Ibu silakanlah ya untuk bisa menginput. Kalau malam mungkin agak kurang karena yang lain udah tidur beristirahat, kesempatan lah. Tapi kalau umpama kesempatan semua malam ya silakanlah berlomba-lomba di malam hari untuk minum kopi sambil menginput data. Kemudian jangan lakukan manipulasi. Setiap perbuatan manipulasi data inovasi daerah akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Ya, jadi penginputan data itu Bapak dan Ibu ada pertanggungjawaban moralnya dan pertanggungjawaban secara hukum. Jadi jangan direkayasa, jangan dibuat-buat. Ya. Karena kenapa Bapak dan Ibu nanti dituntut secara hukum. Siapkan saja data yang sesuai dengan kelengkapan yang diminta. Kemudian jangan mengirimkan data inovasi daerah dengan data pendukung yang belum lengkap atau belum tervalidasi. Mengingat adanya pembaruan metode perhitungan sebagaimana terlampir pada buku pedoman teknis. Yang tadi kami sudah sampaikan tuh, teman-teman semua. Jadi mohon diperhatikan supaya ya yang benar-benar itu yang tervalidasi
yang terkirim. Sehingga yang terkirim itulah yang kami ukur dan kami nilai, sehingga itulah yang akan mendapatkan nilai yang sebenar-benarnya. Bapak dan Ibu, ya, kalau umpama tidak tervalidasi nih dikirimkan, ya rugi bagi yang sudah benar-benar matang dari OPD yang lain, ya. Jadi perhatikan benar-benar supaya ini dilakukan. Ini tugas dari siapa? Ini adalah tugas dari Bapeda Litbang yang menjadi koordinator dalam rangka laporan-laporan inovasi yang diselenggarakan oleh 32 urusan OPD. Jadi OPD semua harus menyampaikan laporan melalui subakun. Subakun kami sudah bisa berikan, ya. Kalau kemarin hanya terbatas kepada OPD, sekarang subakun juga dapat diberikan kepada UPTD, ya, rumah sakit umum, puskesmas, ya, layanan pendidikan cabang kantor dinas pendidikan di kabupaten, kota yang dari provinsi. Silakan melaporkan inovasinya melalui subakun yang ada di UPTD atau di OPD, ya. Jadi bisa dilakukan. Tata caranya nanti sebentar secara teknis akan dijelaskan oleh kawan-kawan semua. Selanjutnya daftar inovasi yang dilakukan oleh KL tingkat nasional dan bukan merupakan inovasi daerah. Sekali lagi, ya, ini bukan merupakan inovasi daerah. Jadi jangan coba-coba melapor Bapak dan Ibu kawan-kawan semua. Nanti ini dicoret nih, nanti dihapus. Kalau dicoret berarti masuk dalam perhitungan. Ditolak tapi hitung menjadi pembagi bagi yang lain. Jadi mengurangi nilai laporan yang lain. SIPKD, SIMAKDA, SIMANUAL, SIMDA, SITARIDA, SIPPKD, SIKEU, LPPD, SICANTIK, SIMAYA, Mantra, Peduli Lindungi, Lapor, E-Filing, SAPA, Mektan, SDGs, ya, SIKUA, SIMRAL, SIAP, Sakti, ya, sampai dengan Sirup, ya, SISKUDES dan segala macam. Ini tidak boleh Bapak dan Ibu. Kami katakan boleh, ada kecuali yang gini Bapak dan Ibu. Ini adminnya sampai di tingkat kabupaten dan kota. Kalau ada adminnya di kecamatan, itu berarti juga tidak boleh. Tetapi pengembangannya untuk dari admin itu tidak ada hubungan kepada masyarakat, tidak ada hubungan kepada kelurahan, kepada kecamatan, atau kepada RT RW atau kepada desa, silakan dilaporkan karena itu pengembangan. Ya, jadi kalau pengembangan itu namanya, ya, adopsi modifikasi, gitu, replikasi. Karena kenapa? Untuk mendapatkan valid data sistem untuk percepatan update, ya, supaya bisa dilakukan secara cepat. Ya, jadi itu pengembangan boleh dilakukan, tetapi terputus secara adminnya maupun terputus secara data informasinya. Jadi ini untuk mempermudah kelengkapan informasi data yang dibuat oleh SIPKD, SIMAKDA dan segala macam. Ya, itu yang perlu mendapat perhatian kita semua. Ya. Kemudian kita masuk kepada aspek variabel dan indikator. Ya, jadi catatan-catatan tadi mohon perhatian. Ya, ini yang tahun 2022 aspeknya tetap sama, variabelnya tetap sama, ya, indikatornya tetap jumlah sama. Hanya yang tadi kami sampaikan bahwa perubahan indikator ini adalah komposisinya. Jadi penggunaan IT itu semulanya ada di infrastruktur, itu kami pindahkan kepada kejanggihan produk. Ya, sedangkan kecepatan daripada pembuat inovasi itu, ya, itu kami pindahkan, ya, kami pindahkan kepada di mana itu, ya, kemudahan penciptaannya itu di kecepatan penciptaan inovasi di kecepatan bisnis proses, itu yang kami pindahkan. Kemudian jumlah inovasi daerah yang semula ada di institusi satuan pemerintah daerah itu dipindahkan kepada satuan inovasi daerah, sehingga nilai bobotnya itu menjadi bertambah di satuan inovasi daerah berjumlah 74,8%, ya. Jadi jumlah inovasi daerah itu 0,38, kalau tahun kemarin itu 0,2, sekarang 0,38, itu yang menambah kuantitas, ya, daripada jumlah bobot daripada nilai satuan inovasi daerah. Kemudian Bapak dan Ibu, ya, tahapan kegiatan ini tentunya ada perubahan jadwal waktu. Rencana kami akan memberikan penganugerahan adalah tanggal 1 Desember, dalam surat kami itu kurang lebih sekitar bulan November.
Ya, tetapi biasanya ini di bulan Desember, Bapak dan Ibu, tiap tahunnya biasanya di atas tanggal 4 Desember. Ya. Ini penjaringan bulan Juli sampai 3 September, pengukuran di bulan September nanti sampai November, penetapan indeks kira-kira di bulan November awal, kemudian validasi lapangan, kami akan turun seminggu ke lapangan, kemudian presentasi di minggu ketiga atau minggu keempat, dan penetapan IGA adalah di minggu terakhir bulan November. Ya, jadi nanti di bulan November adalah bulan-bulan yang sangat krusial bagi kami, di mana 1 bulan itu penuh kami harus melakukan baik di Jakarta maupun daerah dalam rangka penilaian pengukuran ya indeks inovasi daerah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, beberapa kementerian lembaga yang akan terkait dengan kami melakukan penilaian pengukuran ini adalah penambahan 2 kementerian lembaga setingkat menteri koordinator dan 1 universitas, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, yang kedua Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sedangkan Kementerian Negeri sebagai event organizer-nya, setiap tahunnya Bapak dan Ibu, kami Kementerian Negeri tidak memberikan penilaian sebagai event organizer-nya aja, tetapi memberikan penilaian adalah 11 kementerian lembaga maupun lembaga-lembaga yang lain. Ya. Ada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, ada Badan Riset Inovasi Nasional, ada Lembaga Administrasi Negara, ada Universitas Indonesia, ada Universitas Gadjah Mada, kemudian dari lembaga LSM, kemitraan, partnership, salah satu media yang nanti akan terlibat dengan kami, nanti kami akan minta arahan apakah TVRI, ya, Metro TV, atau TV One, atau televisi yang lain. Tahun kemarin adalah MNC News TV, ya, itu yang terlibat dengan kami. Demikian Bapak dan Ibu, teman-teman semua, nanti kita akan memasuki sesi selanjutnya, kita akan membagi kelas, sehingga nanti pada saatnya teman-teman bisa secara teknis berdiskusi. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin waktunya akan jelas, sehingga nanti kami akan klarifikasi atau saran masukan akan kami pertimbangkan untuk nanti teman-teman yang nanti pada saat sesi teknis akan memberikan pengarahan ataupun penjelasan lebih teknis. Dan kami akhiri, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Kami kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Jerry. Terima kasih Pak Kapus. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh Kepala Pusat Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Andes Mateos Tan, Magister Manajemen. Pemaparan beliau sudah sangat jelas, ya, sudah sangat rinci, sudah sangat sistematis, ya. Semua sudah disampaikan, ketentuan umum, ketentuan khusus, sampai kepada pembatasan, sampai kepada pemberian penghargaan IGA bulan Desember. Tetapi oleh panitia dalam jadwal ini, Pak Kapus, ada disediakan waktu. Cuma 20 menit aja Pak di sini. Artinya kami hanya bisa menerima 3 penanya saja, ya. Untuk itu kami akan buka, ya, penanya pertama, atau sekalian aja, ya, penanya pertama, penanya kedua, penanya ketiga, nanti kemudian nanti akan dijawab langsung secara sekaligus oleh Pak Kapus. Untuk itu kami buka penanya pertama, kami persilakan Bapak Ibu. Kesempatan kami persilakan. Pak Aldo sama Mbak Risti, minta tolong lihat untuk pertanyaan dari teman-teman di daerah. Atau minta tolong dibaca Mbak Risti atau Silakan dari Gorontalo. Bapak dari Gorontalo, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi yang kami hormati Pak Kapus, Pak Teo, Siap. teman di BKSDN. Mungkin terima kasih Pak kesempatan dari hasil yang disampaikan oleh Pak Kapus itu sudah kami terima dengan baik. Cuman ada beberapa hal yang mungkin yang jadi sedikit pertanyaan dari kami di daerah. Mungkin yang pertama tadi Pak Kapus sampaikan adalah jumlah penelitian ataupun riset yang di input, akan tetapi di situ tidak disebutkan waktu, misalnya penelitian dari tahun limit waktu dari tahun berapa Pak untuk yang dilakukan di daerah. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua mungkin ini salah satu ini juga Pak dari teman-teman, kami melihat dari beberapa grup di inovasi bahwa yang sangat krusial adalah penambahan waktu. Ini penambahan waktu mungkin bisa jadi catatan penting juga buat teman-teman, karena beberapa grup WA di daerah itu lebih banyak berdiskusi tentang waktu yang mungkin apabila berkenan bisa ditambahkan Pak Kapus. Mungkin dua hal ini kami dari Gorontalo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pertanyaan. Yang kedua kami persilakan, coba dicek Mas Aldo. Ya, dari Jatim kami persilakan Pacitan Bu Indriani. Ya, Indriana, silakan Bu setnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Izin bertanya, ini saya Endriana Wayu Alita dari Bapeda Litbang Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Yang ingin saya tanyakan adalah apabila inovasi ini sudah pernah menang ya Pak ya, sudah pernah menang mungkin di tahun 2021 atau mungkin 2020, mungkin menang di Kofablik atau di mana, tapi di provinsi. Ini misalkan akan saya ikutkan di penginputan ini, itu bagaimana, bisa atau tidak? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ini ada inovasi dan baru penerapannya baru di tahun ini. Itu apabila kita masukkan, karena pada waktu sebenarnya penerapannya itu udah lama gitu ya, tapi baru direplikasi oleh kecamatan-kecamatan lain itu baru ini di 2022. Ini apakah bisa saya ikutkan juga? Mungkin cukup itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, terima kasih Bu Indriani. Yang ketiga, ada lagi? Dari Gunung Sitoli, ya kami silakan Ibu Kalida. Selamat pagi Bapak semua. Pagi Bu. Ya, saya Kalida dari Kota Gunung Sitoli Pak. Ya. Jadi kebetulan kami di sini ikut IGA ini dari tahun 2021 ya Pak. Nah, yang ingin kami tanyakan satu, apakah jika kami sudah ada regulasi SK itu di 2021 Desember, tapi baru penerapan inovasi itu 2022, apakah bisa kami masukkan di penginputannya, Pak? Nah, yang kedua, yang sudah kami input di 2021 kemarin, apakah masih bisa kami ikutkan untuk tahun ini, Pak? Karena hanya 1 tahun, baru tahun 2021 ikut inovasinya, apa bisa lagi kami input balik? Baik Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu, kami sudah paham. Ya. Yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Theo dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sebagai narasumber pada hari ini.
Kami dari Kabupaten Pesisir Selatan, Pak, Bapeda Litbang, Iya. Provinsi Sumatera Barat. Yang ingin kami tanyakan kepada Pak Mateo, yang pertama itu mengenai yang wajib tadi, Pak, indikator yang wajib, yang 5, yang mandatori. Ada yang pertama regulasi, terus jumlah SDM, ada lagi masalah satuan waktu untuk menciptakan inovasi, dan ada lagi mengenai jumlah pemanfaat inovasi, dan terakhir kualitas inovasi. Yang kami tanyakan di sini, Pak, ini masalah kecepatan inovasi. Kecepatan inovasi ini kami masih ngambang, masih gak ragu gitu. Apakah kecepatan inovasi ini yang kita isikan di sana cukup proposal saja atau jangka waktunya, Pak, untuk menciptakan inovasi ini? Karena kami masih ragu dalam hal kecepatan inovasi ini. Sesuai dengan waktu kami diklat kemarin itu kan cukup dengan proposal saja. Proposal atas inovasi, atas menciptakan inovasi tersebut, gitu, Pak. Iya. Ya, Pak, mungkin itu dulu, Pak, dari kami Kabupaten Selatan. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung aja Pak Jerry ya. Iya. Yang pertama dari Gorontalo ini tanya jumlah penelitian atau riset, limit waktu. Jadi Bapak dan Ibu ya, di tahun 2022 ini kami tidak mensyaratkan penelitian, tetapi itu adalah rekomendasi kebijakan. Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa bukan hasil penelitian, tetapi hasil rekomendasi kebijakan. Jadi kalau rekomendasi kebijakan apakah dalam bentuk surat ya kepada Bapak Gubernur yang menyatakan bahwa ya kegiatan inovasi ini atau kegiatan ini yang berkaitan dengan urusan pemerintah daerah itu menjadi pertimbangan. Jadi rekomendasi itu pun itu dijalankan, artinya diterapkan. Begitu Bapak dan Ibu. Ya, limit waktunya adalah tahun pelaporan. Tahunnya adalah tahun 2020 dan 2021. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua krusial penambah waktu. Tadi kami sudah sampaikan bahwa waktu ini pas-pas sekali sehingga kami belum ada arahan untuk penambah waktu. Didoain saja kalau Mama, Bapak, dan Ibu, waktu itu bisa cukup buat kita semua. Karena masih ada waktu ini, kalau hari ini Bapak dan Ibu input semua pun sebenarnya jadi. Kalau misalnya dalam 1 minggu ini teman-teman duduk konsolidasi, duduk koordinasi antar OPD, ya, setelah menerima juknis, ya, dipelajari, kemudian dirapatkan dalam 1 minggu ini, saya yakin semua bisa terkoordinasi, bisa terinformasikan, bisa terlaporkan dengan baik. Tidak harus menunggu 1 minggu terakhir baru dirapatkan. Tetapi dalam minggu-minggu awal ini tentu harus dipersiapkan dengan matang. Rapat-rapat itu diintensifkan, Pak. Ya, jadi kami butuh bukan waktu minggu terakhir ditambahkan 1 minggu, tapi dalam minggu-minggu awal pertama itu yang dimantapkan, dirapatkan, disiapkan dengan baik. Itu. Ya, sekali lagi kami minta itu untuk penyesuaian waktu. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapeda Pacitan, Ibu Indriana, ya, inovasi ini sudah apa namanya ya di tahun 2020 maupun 2021. Ya, ini boleh atau tidak? Jadi yang tahun 2020 Ibu ya, ini silakan dilaporkan karena memang tahun lapor adalah tahun 2020 ya. Kalau memang ada inovasi baru yang di tahun 2022 itu memang baru masuk di dalam tahun yang nanti dilaporkan di tahun 2023. Tetapi ya untuk laporan tahun 2023 nanti ini sudah berarti terlaporkan. Artinya nanti di tahun 2023 Ibu tidak melaporkan lagi karena sudah ada yang tahun 2022. Ya. Nah, jadi kalau umpama yang 2020, 2021 silakan dilaporkan. Ya. Kalaupun sudah pernah direplikasikan di tahun 2022 ya, tapi SK-nya di tahun 2001, berarti memang tahun lapor nanti di tahun 2023. Kecuali Ibu sudah menerapkan ada kemanfaatan hasilnya, ada anggaran kegiatannya di tahun 2021. Silakan Ibu melaporkan. Karena di situ ada hasil monitoring, evaluasi, dalam bentuk survei kepuasan masyarakat, ada berapa jumlah kemanfaatan yang diterima, sehingga data dokumen harus Ibu laporkan. Ya, termasuk sosialisasi dan segala macam. Termasuk bimbingan teknis harus ada. Ya, dikhawatirkan Ibu nanti kalau lapor pasti dokumennya akan kurang laporannya dalam satuan inovasi. Kalau dalam satuan inovasi kurang pasti Ibu akan kekurangan angka nilai di situ, Bu. Jadi akan terkoreksi di nilai kematangan Ibu. Ya, jadi kami sarankan kalau memang itu 2022 baru diterapkan,
sebaiknya disiapkan dokumen yang baik, nanti dilaporkan di tahun 2022 untuk tahun lapor 2023. Saran kami itu. Karena nanti kalau tahun sekarang Ibu lapor, ya belum dapat dinilai atau diukur, tetapi sudah ada ya calon untuk tahun 2023. Namun nanti Ibu harus edit lagi di tahun depan untuk memperbaiki dokumen kelengkapan yang kurang. Jadi mohon diperhatikan Ibu ya untuk ini. Kemudian yang sudah ada inovasi-inovasi di tahun 2020, apakah itu dari Sinovik, apakah itu dari PPD atau yang lain-lain, silakan dilaporkan di sini. Karena memang indeks inovasi daerah ini adalah melaporkan inovasi-inovasi yang dilaksanakan, dilombakan di tingkat daerah dengan perguruan tinggi, dengan LSM, dengan pihak ketiga, dunia usaha, industri bisnis, dengan kementerian lembaga lain, silakan dilaporkan. Yang penting ini sudah diterapkan oleh pemerintah daerah dari tahun 2020 dan tahun 2021. Ada kegiatannya, ada dalam RKPD-nya, ada di dalam ya, anggarannya, ada BIMTEK, ya, ada sosialisasi, ada hasil kemanfaatan, termasuk ada videonya, ya, kecepatan membuat ya bisnis prosesnya dan segala macam. Jadi variabel-variabel yang tadi di dalam satuan inovasi daerah itu harus terisi Ibu indikator-indikatornya. Ya, jadi jangan sampai hanya sebuah nama pernah ikut lomba tapi dokumennya tidak terpenuhi sesuai dengan yang disyaratkan. Jadi mohon perhatikan ya, jangan sampai ada inovasi tetapi mau laporkan dokumennya tidak lengkap. Kemudian dari Ibu Kalida, Bapeda Litbang Gunung Sitoli, ya, jika sudah ada SK regulasi, ya, dan tahun kemarin itu bisa masuk di input. Silakan Ibu, kalau sudah ada regulasi, yang penting regulasinya tadi kami sudah sampaikan. Kalau di tahun 2019 harus dibunyikan bahwa pelaksananya di tahun 2020 sampai tahun berapa, atau dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Berarti SK itu berlaku sampai 2023. Gitu. Ya. Nah, kemudian bisa diinput enggak? Silakan diinput Ibu, ya. Yang penting regulasinya pada tahun berkenan, yaitu tahun 2020, 2021. Ya, tadi kami bilang kalau penetapan 2019 atau 2018 tapi pelaksanaannya masih sampai dengan tahun berkenan. Berkenan ada artinya tahun 2020 ada, 2021 ada dinyatakan di situ. Dikasih aja tanda stabilo di dalam SK itu supaya kami lihat. Kemudian yang sudah diinput di 2021 bisa di dicek kembali Ibu ya. Bisa diedit lagi. Mohon yang tahun 2020 ya, dicek lagi ulang, diedit ulang kalau dokumennya kurang lengkap. Tapi kalau memang tidak lengkap dihapus supaya jangan mengurangi nilai yang lain. Gitu Bapak dan Ibu, kawan-kawan semua. Jadi kalau ada nilai tahun 2020 inovasinya yang terkoreksi, tolong dilengkapi dokumennya. Apabila dokumennya tidak terlengkapi, mohon dihapus lebih baik, ya. Jadi bisa diedit ulang sebelum dikirimkan ke pusat. Jangan sampai sudah ada tetapi tidak diedit. Itu akan menjadi ukuran nilai. Karena kenapa? Dianggap sudah Bapak dan Ibu kirim kepada kami. Ya, pada sampai dengan detik-detik menit terakhir 23.59 tanggal 3 itu anggap sudah terkirim kepada kami Bapak dan Ibu, ya. Kemudian untuk Bapak Mardani dari Pesisir Selatan, ya, untuk wajib mandatori satuan inovasi ini dalam bentuk dokumen apa? Nanti sebentar akan dijelaskan oleh teman-teman tim teknis. Yang jelas bahwa kecepatan inovasi ini pasti dalam bentuk proposal. Di situ durasi waktu akan kelihatan. Apakah 1 bulan Bapak dan Ibu buat tahapannya sampai dengan desainnya itu sampai dengan 4 bulan sudah langsung bisa diterapkan, berarti bagus, ya. Nah, jadi nanti di situ kalau orang bilang proyek perubahan milestone, ya, itu kalau yang paling bagus 1 sampai dengan 4 bulan kecepatan pembuatan inovasinya. 5 sampai 6 bulan itu sedang-sedang, artinya standar rata-rata. Orang bilang setengah semester lah Bapak dan Ibu, apa 1 semester lah program itu dibuat. Ya, kalau di atas 1 tahun itu sudah kurang bagus karena dianggap lama, anggaran mubazir, ya, kurang efektif, kurang efisiensi. Ya, kami butuh kecepatan, ketepatan, ya, supaya masyarakat cepat terlayani dengan baik sehingga milestone-nya itu yang paling bagus adalah 1 sampai dengan 4 bulan. Kalau bulan pertama orang bilang ya inisiatif tulis-tulis lah.
bulan kedua sudah uji coba, bulan ketiga sudah penerapan SK-SK disiapkan, bulan keempat langsung dilaksanakan. Artinya dalam hal ini SK regulasi semua sudah disiapkan, bulan keempat itu masyarakat sudah bisa merasakan dampak layanannya kepada mereka semua maupun kepada kita sebagai pengelola daripada penyelenggaraan inovasi-inovasi tersebut. Itu 4 pertanyaan Pak Jerry yang dapat kami sampaikan, kami jawab. Ya. Terima kasih Pak Kapus, saya pikir cukup ya. 4 penanya mewakili daripada teman-teman semua yang ada di daerah, dan nanti selanjutnya teman-teman tim teknis nanti akan menyampaikan sejelas-jelasnya terkait dengan Indeks Inovasi Daerah tahun 2022 dalam Classroom. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Kepala Pusat Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Andes Mateo Stan, Magister Manajemen. Untuk itu, mari kita berikan aplaus kepada beliau. Sebelum kami tutup acara sesi 2 ini, kami akan menyampaikan dulu terkait dengan pembagian classroom ya. Berikut terkait dengan tim teknis dan pembagian daripada regional atau dari daerah. Untuk regional atau daerah Sumatera, nanti tim teknis yang akan memandu ada Pak Arsad dan Mbak Nia. Ini nanti di tempat lab data. Kemudian untuk daerah Jawa yang akan memandu adalah Pak Isman yang ganteng ya, Pak Isman dan Mbak Ayu. Ya. Ini tempatnya, lokasinya di sini di aula BSKDN di tempat ini. Kemudian untuk daerah Kalimantan dan Sulawesi ini nanti akan dipandu oleh Mas Bimo dan Mbak Nuril. Tempatnya di ruang rapat perpustakaan 1. Kemudian untuk daerah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, nanti tim teknisnya ini akan dipandu oleh Mas Aldo dan Mbak Naomi. Ini di ruang rapat perpustakaan 2. Kemudian untuk daerah Maluku dan Papua, tim teknisnya ini akan dipandu oleh Mbak Risti dan Mas Alfian. Tempatnya di ruang rapat inovasi lantai 5. Bapak Ibu, demikian pembagian daerah tim teknis. ID-nya tetap sama, nanti barangkali akan dipecah sesuai dengan 5 tempat atau 5 lokasi. Kami akhiri acara sesi 2 ini. Ya, nanti persiapan terkait dengan sistem untuk penyesuaiannya itu nanti selama 20 menit. Ya. Jadi kita akan mulai jam berapa, Mas Arsad? Jam 11 ya. Jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akhiri acara sesi 2 ini. Terima kasih kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri yang sudah membuka acara kita pada pagi tadi. Dan terima kasih kepada Bapak Kapus Inovasi Daerah Kemendagri, Bapak Dr. Andes Mateo Stan, Magister Manajemen yang sudah menyampaikan materi terkait dengan sosialisasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2022 dari pagi hingga menjelang siang ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Semangat terus berinovasi. Salam inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.